Ujian mah pasti akan ada. Setiap perkawinan itu nggak ada yang nggak diuji. Semakin ujiannya semakin berat, terus biasanya semakin Allah tuh sayang. Tapi saya selalu dalam hati jangan sampai menyudutkan orang gitu. Karena saya pribadi juga inginnya ini tuh jadi hikmah gitu. Seperti yang tadi Teh In tanya. Dan sebagainya. Bisa nggak Teh berbagi di sini? Ya, bismillah. Berbagi pengalaman. Aduh, flashback lagi nih ya. Teteh, menurut Teteh, tantangan terbesar dakwah saat ini di era zaman medsos ini seperti apa? Tentunya berbeda dengan Teteh dulu zaman 90-an. Ya, tuh beda banget sekali. Ya, jadi kalau sekarang itu media sosial itu sepertinya udah sehari-hari. Ya. Karena semua orang kalau tidak mengakses media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, kayaknya tuh dunia tuh sepi gitu ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Kalau saya pribadi sih, saya masih menggunakan salah satunya Instagram. Tapi kalau Facebook saya udah off, Twitter saya sudah off. Kalau TikTok saya tidak masuk, tetapi bisa membaca. Nah, aplikasinya saya download dan di situ saya banyak banget bisa belajar yang positif ataupun negatif. Yang seremnya kalau menurut saya nih, di TikTok itu kita bisa menggibahi orang secara terbuka. Jadi misalkan ada konten, nah di situ dia mau kasih pendapat, tetapi ya namanya orang kalau dibuka secara umum itu bisa membuat ada masalah lagi kan. Sebaiknya memang kalau kita masih punya cara yaitu dakwah di lisan ya. Ambil hikmah Teh, di lisan. Tapi lisannya itu japri. Jaluran pribadi gitu, jalur pribadi. Jadi langsung aja ke orangnya. Sebab kalau dipampang langsung di depan umum, itu akan mengundang lagi komen-komen yang lain. Gitu. Dan pasti orang punya masalah tuh, semua orang punya masalah, punya aib, semua orang punya aib. Gitu. Saya juga punya aib, punya masalah. Tapi kalau di roasting itu sangat menyedihkan lah gitu. Saya suka ikut prihatin tapi nggak ikut komen. Saya suka baca gitu, ada berita viral gitu kan, masuk. Nah gimana bagusnya? Memang sebagai umat Islam, kalau saya pribadi Muslim gitu, saya suka menahan diri, tidak akan mengkomen di lapak orang. Kalau memang saya setuju ya saya doakan. Tapi kalau ada amar ma'ruf nahi munkar ya saya ingatkan juga. Tapi kapasitasnya biasanya saya bikin konten di Instagram, tapi umum. Semua orang bisa kena gitu. Bisa saya sendiri juga diingatkan dengan sindiran gitu. Rata-rata saya ngangkat satu problematik, misal gitu. Ada wanita idaman lain, misalkan ada perselingkuhan gitu kan itu konteksnya rumah tangga ya. Gitu. Ada ujian ekonomi gitu kan. Ada pinjaman apa yang suka online itu pinjol gitu kan. Pernah juga ada yang bertanya, tapi ada yang dijawabnya japri, ada yang jadikan konten. Tapi saya selalu dalam hati jangan sampai menyudutkan orang gitu. Karena saya pribadi juga inginnya ini tuh jadi hikmah gitu. Seperti yang tadi Teh In tanya, hikmahnya apa gitu di balik musibah misalkan gitu. Jadi media sosial itu bisa menjadi manfaat, juga bisa bumerang buat kita ya Teh? Ya, manfaat dan madarat betul. Jadi seperti pisau aja. Kalau dia pergunakan untuk kebaikan, bisa bermanfaat. Kalau untuk keburukan ya bisa menjadi madarat ya, seperti itu. Menurut Teh Sasa, efektivitas dakwah untuk zaman sekarang seperti apa Teh? Kalau memang dia melek teknologi bagus, gitu. Karena saya juga banyak suka nonton. Salah satu adalah ulama gitu ya. YouTube-nya tuh banyak sekali gitu manfaatnya. Kalau cari tema, dulu mah baca kitabnya, baca bukunya. Sekarang mah browsing gitu, bisa YouTube-nya, bisa juga ya cari-cari di googling gitu. Jadi memang lebih mudah sekarang. Dan orang itu bisa membuat dirinya itu kredibel. Padahal maaf, misalkan dia tuh belum dikenal. Dikenal bukan berarti harus muncul kemudian orang-orang pada atensi ke dia, tapi orang bisa bikin materi di mana dia itu bisa disukai karena bisa jadi karena produktivitasnya yang banyak, materinya emang komunikatif gitu, dan dia melabelkan diri sebagai motivator gitu, trainer
Itu banyak banget, itu saya sampai suka, oh banyak banget ya bermunculan gitu. Jadi memang zaman sekarang kalau dakwah itu pastinya orang kalau udah kena kasus misalkan, terus hijrah gitu kan, terus cerita hijrahnya itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah itulah gaya dakwah sekarang. Sebetulnya itu gaya dakwah akhir zaman sih. Makanya nanti ada disampaikan bahwa hadis menyampaikan bahwa ada juga nanti zaman di mana para ulama yang fakih ataupun yang tidak jahil diwafatkan oleh Allah. Nah, saya juga kadang suka sedih gitu. Saya tidak mau termasuk di dalamnya gitu. Karena dakwah di sini sisi dua mata uang tadi kan, bisa manfaat dan mandaratnya lebih cepat gitu. Bisa cepat viral gitu. Semakin punya kasus semakin viral. Ya memang itu teh yang dicari itu anti mainstream ya, jadi biar viral. Teh Sasa mendengar kisah perjalanan Teh Sasa tadi ya, jadi tertarik nih teh. Banyak kasus atau kondisi di lapangan, banyak akhwat yang menginginkan suami soleh, mapan, dan sudah jadi ya istilahnya. Bahkan akhirnya memilih untuk menyukai suami orang teh. Dan sudah menjadi kriteria yang dia inginkan. Nah gitu ya. Sebagian para istri mengalami ketakutan atau kegelisahan. Waduh ini gimana nih teh? Jika suaminya lincah lagi atau tertarik dengan yang lain gitu kan, itu sebuah musibah bagi para istri ya teh. Harus gimana Teh Sasa? Gimana ya? Coba bantu Teh. Gini ya sahabat MGFM, ujian mah pasti akan ada. Setiap perkawinan itu nggak ada yang nggak diuji. Semakin ujiannya semakin berat, terus biasanya semakin Allah tuh sayang dan pahalanya semakin besar. Itu aja prinsipnya dipegang. Bagi kita umat muslim itu ya, di An-Nur ayat 30-31 diperintahkan kan untuk mukminin dan mukminat. Nah bagi orang yang mau menundukkan pandangan aurat dan farjinya, tetap gitu walaupun ketemu sama lawan jenis itu bisa menjaga hijab. Nah jadi kemampuan seseorang bisa menjaga hijab, berarti pandangan matanya ditundukkan karena takut kepada Allah, auratnya ditutup karena Allah, kemudian farji atau kemaluannya karena Allah, itu kan harus takut karena Allah. Nah kalau dalam rumah tangga masing-masing, saya nggak mungkin menjaga suami saya 24 jam. Itu jelas gitu. Saya begitu keluar dari pintu, dia sudah titip sama Allah saja gitu. Nanti kalau misalkan ada berita A, berita B, C, D, saya tabayun klasifikasi ke orangnya gitu. Tapi ternyata misalkan jawabannya A, B, C, D, ya itu mah tanggung jawab dia gitu. Saya tipikal yang nggak mau ambil pusing karena prinsipnya saya tidak mau wasting time seperti yang tadi sebelumnya juga pernah dibahas. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu juga kalau udah berkeluarga komitmennya tadi aja misalkan gue itu kita perjanjian amat agung kepada Allah. Suami, istri, Allah. Udah. Jadi kalau mengingat suami jangan mengingat dianya, mengingat kebesaran Allahnya. Kalau ada rasa sakit gitu ya karena hal-hal yang ya kedalamannya, kalau laut bisa didalami tapi hati orang kan tidak ada yang tahu. Itu pada saat kita udah menjalani dan nikah tuh kita baru tahu kapan dia marah kan, kapan dia benar-benar ternyata murah hati, kapan dia benar-benar sombong gitu ya. Maaf nih kalau udah nikah tuh ada orang yang topengnya kebuka yang mengalah terus pokoknya sepanjang pernikahan lah, pokoknya yang penting mah udahlah aman gitu. Cari aman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa fi khairum minha. Itu harus sering gitu karena tanpa itu kekuatan kita nggak punya. Teteh ada pengalaman menarik nggak Teh ketika berdakwah yang mungkin bisa diambil hikmahnya oleh pemirsa? Karena kan yang saya tahu Teteh perjuangannya sangat berat ya ketika Teteh punya anak gitu ya, harus sambil berdakwah. Kemudian ketika Teteh berdakwah belum ada kendaraan dan sebagainya. Bisa nggak Teh berbagi di sini? Ya. Bismillah, berbagi pengalaman. Aduh, flashback lagi nih ya. Ya, kalau kita mau tarik ke belakang, yang namanya dakwah itu kan memang tugasnya kita sebagai umat muslim. Nah, kalau saya pribadi, sebenarnya dinikmatin aja. Antara lain contoh ya, ketika dulu para panitia itu kan kalau mau mengundang kita, itu kan biasanya menghubungi asisten kalau yang lain-lain mah. Kalau ini mah langsung aja ke saya. Karena Teteh saat itu tidak ada asisten. Sampai sekarang nggak ada. Masya Allah, keren-keren. Iya, jadi nggak punya tuh admin
Facebook, nggak ada. Jadi merangkap langsung sendiri gitu. Iya. Eksekutornya sendiri aja. Pergi sendiri juga. Tapi karena di tahun-tahun waktu belum punya kendaraan, itu lama banget. Iya. Dari awal nikah sampai anak yang bungsu TK. Iya. Jadi itu lama. Kan saya nikah tahun 1989. Anak pertama 90, anak kedua 92, Ya. anak ketiga 2001. Ya. Nah, kalau anak lahir 2001, TK-nya misalkan umur 4 tahun, berapa tuh? 5 tahun lah ya. 5 tahun tuh. Nah, disitulah baru saya punya kendaraan. Karena kata suami, mama harus inilah bisa katanya untuk nganterin anak ke sekolah. Jadi memang di situ sekalian kalau ada dakwah, saya bisa nyetir bawa mobil. Tapi sebelumnya saya selalu nungguin panitia gitu. Bahkan ada 4 tahun sebelum mamah wafat. Mamah tuh wafat 2004 ya. 2004. Mamah wafat 2004. Nah, 4 tahun sebelum itu tuh Masya Allah itu yang namanya jadwal gitu ya. Kan saya pangsa pasarnya waktu itu SMA, anak mahasiswa, kemudian juga bahkan SMP juga ada, terus juga kuliahan gitu ya. Belum masuk ke pangsa pasar ibu-ibu tuh. Nah, tapi alhamdulillah kalaupun ada majelis taklim selalu ibu-ibu yang banyak gitu ya. Nah, itu 4 tahun itu Masya Allah kalau panitia nungguin saya di rumah, saya masih di perjalanan. Jadi satu agenda berikut tuh penuh banget sampai saya diteleponin, Teh Sasa udah sampai mana? Oh ya sebentar ini dalam perjalanan. Maksudnya dari satu mobil penjemput ke penjemput yang lain, ke panitia satu yang lain. Bahkan ada teman saya waktu itu sahabat saya suka diajak juga sama saya ikut. Gitu ya, dia tuh selama 4 tahun dia ngikut saya terus gitu. Karena saya juga kadang kalau pengen ada temennya aja, tapi dia nggak ada tugas apapun, dia cuma tugas ngedengerin, ngikut gitu, nggak ada peliputan, nggak ada pencatatan, nggak ada apa-apa. Saya tuh tipikal yang nggak ada ajudan atau ajudin, nggak ada. Nah disitulah alhamdulillah teman saya tuh kan ada juga sahabatnya yang minta jadwal sama dia, maksudnya untuk main gitu ya. Aduh maaf nih, aku mah lagi sibuk nemenin Ece katanya. Ece tuh Sasa gitu ya. Karena memang saya juga waktu itu alhamdulillah punya satu lahan dakwah yaitu Bandung Muslimah Center. Jadi BMC BMC. Jadi teman-teman yang di BMC itu rata-rata tuh saya ketemu dari masjid ke masjid. Apakah dia jadi misalkan MC-nya atau dia juga jadi panitia akhwatnya gitu. Nah itu saya ajakin untuk ngadain acara. Salah satunya bisa seminar pranikah, pasca nikah gitu, atau seminar tentang keuangan. Intinya saya waktu itu di Bandung Muslimah Center itu sebagai inilah apa sih ketua, tapi sebenarnya pencari dana. Jadi kalau dalam ceramah kan saya katanya dikasih amplop, tapi amplop tuh termasuk jarang. Dan karena saya bukan niatnya ke sana, jadi sama Allah tuh mungkin diuji ya, saya dikasih kadang parsel buah, sertifikat gitu. Jadi saya disyukuri aja, nggak pernah ada tuh kalau misal panitia nanya ke Teh Sasa berapa ya untuk mengundang Teh Sasa? Saya ridhonya aja. Nggak ada nominal ya, nggak pasang, nggak ada. Tapi Masya Allah kalau Allah itu memang ya Ar-Razzaq, biasanya kalau diundang Ramadan di kantor-kantoran gitu, kantor-kantoran kan suka mengadakan bukber gitu kan ya, alhamdulillah, atau jam istirahat kantor. Nah itu yang ada amplopnya. Ya namanya juga Allah mungkin maha tahu ya, kalau untuk mahasiswa pelajar itu mah udah for free aja. Dan saya tidak pernah melihat jarak gitu. Pernah juga dakwah mobilnya tuh mobil hajet zaman jadul, jendelanya tuh ngebuka angin gelebuk, bahasa Sunda Maya age. Nah udah gitu tuh majunya 2 km per jam, jadi kebayang PP gitu ya, jauh Banjaran ke sana. Tapi saya jalani aja, saya bukan tipikal yang suka pilih-pilih atau juga harus pakai manajer. Sampai misalnya keluar kota harus ada nih dana misalkan untuk akomodasinya, untuk apanya. Pernah sekali saya dimanajeri oleh adalah akhwat gitu. Itu cukup lumayan ribet gitu, agak capek juga. Ternyata harus ada pengeluaran buat berdua berarti kan, double ya budgetnya. Dia akan men-charge ke lembaganya gitu, ke yang mengundang. Dan itu akhirnya saya sejak pengalaman pertama dan terakhir itu saya sebelum dan sesudahnya sendiri terus. Karena orang kalau mau mengundang saya jadi mudah gitu, nggak usah mikirin ini berapa budget. Makanya ini ada cerita di balik layar.
para panitia tuh suka curhat ke saya teh. Teteh mohon maaf ya kalau buat teteh mah nggak apa-apa ya, cuma sertifikat aja, soalnya biayanya habis buat ngundang artis anu katanya gitu ya, ada si fulana gitu. Benar-benar itu saya cuma bilang kasihan banget ya panitia sampai seberat itu gitu, harus menanggung dana ya karena datangnya bukan dari Bandung ya, dari luar kota. Dan waktu itu juga narasumbernya ya artis gitu. Itu nggak hanya satu, ada beberapa yang selalu bilang ke saya di balik layar tuh, mohon maaf teteh, nggak apa-apa, nggak usah merasa sungkan. Saya saat itu ikhlas. Alhamdulillah. Jadi kan tujuan saya karena saya dikasih tugas sama Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, itu pun untuk mengingatkan pribadi, terus juga panitianya curhat apa adanya, dan saya merasa harus membantu gitu. Dan alhamdulillah itu tuh nggak sekali gitu. Banyak juga yang seperti itu kejadian, dan tidak perlu saya sebut gitu siapanya. Bahkan ada pernah ini Mbak yang kita syuting di TV, tapi di TV nasional. Artisnya itu dia mengeluh karena tidak ada wardrobe yang endorse gitu. Bukan endorse yang zaman sekarang ya, dulu belum ada kayak medsos gitu. Dia bilang, aduh kok aku nggak ada yang endorse gitu. Dan padahal untuk syuting beberapa episode ya alhamdulillah saya mah bawa sendiri gitu. Dan dia juga karena kepaksa belum ada yang endorse, akhirnya dia juga bawa sendiri. Jadi memang tidak semua artis begitu juga. Ada juga yang memang pribadinya tuh masih bersahaja, ada. Nah itu pengalamannya jadi dipasangkan dengan berbagai macam narasumber, baik yang sesama juru dakwah. Dulu sahabat saya dalam berdakwah tuh Ustadz Daris Fajar. Ustadz Daris Fajar mah kalau untuk kampusan pasti dipasangkan dengan Sasa gitu. Sasa tuh ya Teh Sasa gitu panggilannya. Sampai kita udah tektok. Kalau dia udah ngebahas ini, saya jangan bahas yang ini gitu. Atau pas dia ngasih materi apa gitu. Jadi kita selalu sepasang gitu. Saya masih ingat aja waktu beliau bareng-bareng sama saya. Jadi emang ada masanya. Jadi zaman waktu itu nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube. Jadi kita memang langsung benar-benar terjun. Dan kalau masyarakat membutuhkan tuh ya memang pengakuan masyarakat gitu. Jadi bukan karena kitanya yang maju, karena kita bikin konten kreator, kemudian mengangkat diri sebagai motivator atau trainer, bukan berarti nggak boleh gitu ya. Tapi memang waktu itu memang original dari kemauan masyarakat untuk bermuajahah atau bertatap muka atau taklim ya, berdasarkan itu. Dan mungkin juga salah satunya narasumber MKFM, itu juga salah satu dakwah yang bagi saya itu rumah kedua saya. Saya memang pengisi narasumber MKFM dari 1999 dari radio Umat sampai alhamdulillah FM juga mengalami itu. Jadi betapa senangnya gitu melihat perkembangan dakwah yang Allah ridhoi itu seperti ini. Dan juga salah satu ada radio yang umum juga saya isi di subuh hari. Sama kalau suami pergi kan Ustadz Amiruddin perginya subuh tuh, sebelum azan subuh atau ya pas azan tuh sudah ada di lokasi gitu ya. Beliau di salah satu radio swasta Bandung. Saya pun sama ngisi juga. Jadi emang suami istri ini tuh subuh-subuh perginya. Nah gimana dampaknya ke anak-anak gitu ya. Nah itu gimana anak-anak tinggal teh di rumah. Iya, yang terasa banget mah bukan anak satu kedua kan. Satu kedua sih udah ya beda jauh dengan yang bungsu itu 11 tahun, 9 tahun. Yang keras satu sama yang nomor 3. Karena saya pernah ngalamin, saya masih ASI produktif, tapi saya harus siaran subuh. Jadi saya ASI nggak pernah pakai susu botol ya. ASI eksklusif. Jadi diingat aja ini anak harus dikasih minum dulu, baru saya bisa cabut, berangkat. Dan waktu itu belum ada mobil, ya pakai taksi lah. Gitu. Dan saat itu anak yang menjaga siapa Teh? Alhamdulillah kebetulan ada mama aku, karena saya kan masih tinggal di rumah mama. Gitu. Atau juga yang setelah anak ketiga, alhamdulillah sudah mulai tuh khadimat masuk. Gitu. Ada kepercayaan kita, tapi itu sebenarnya bukan khadimat ya. Jadi temen baiknya mama gitu, yang memang dia itu udah dianggap sebagai keluarga gitu, bisa menemani anak saya kalau saya lagi pergi gitu. Alhamdulillah seperti itu pertolongan Allahnya. Perjuangan ya Teh. Iya. Jadi flashback ke belakang Teh. Iya sedikit melihat dulu Teh gimana. Masya Allah ya perjuangan Teh Sasa ketika berdakwah dari zaman dulu hingga sekarang. Nah itu kan dulu ya Teh. Kalau sekarang apa perjuangan yang dirasa oleh Teh Sasa? Masih ada nggak hambatan-hambatan?
Sekarang saya tuh bikin konten sendiri, nggak punya yang bikinin channel. Kayak misalkan Instagram itu emang saya mau bikin konten, tapi memang original saya sendiri yang bikin, yang edit dan sebagainya gitu. Jadi semuanya serba sendiri. Masya Allah. Kalau suami ada timnya. Teteh kenapa nggak bikin tim kayak suami? Karena saya mungkin tidak seprofesional beliau ya. Beliau kan memang butuh dana gitu. Beliau malah memang suami penanggung jawab keluarga. Kalau saya mah ya hiburan juga mungkin teteh mah. Jangan. Ini kerjaan utama. Karena kalau hiburan jadi seperti sampingan. Jadi ini memang untuk benar-benar dakwah ya, untuk kebawa ke alam kubur. Mungkin terlalu filosofis ya. Namun sih katanya Instagram kebawa ke alam kubur. Ya nanti kalau saya meninggal, kalau dunia digitalnya udah nggak ada pun, amalnya dibaca sama buku catatan amal. Kalau menurut Teh Sasa sendiri ya, kalau orang untuk menghadiri majelis taklim saat ini, animonya masih besar seperti dulu atau tidak Teh? Karena kan persaingannya sekarang di dunia medsos ya, mereka bisa melihat di TikTok, YouTube dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan ya udah deh saya mah lihatnya di TikTok aja, jadi nggak usah ikut kajian gitu, seperti itu Teh. Teteh fenomena seperti itu seperti gimana Teh? Kalau saya lihat bahwa memang ada penurunan. Penurunan dalam arti orang itu sekarang mah akan datang hanya kepada yang viral, atau juga kepada yang udah masuk ke YouTube-nya itu udah intensif, ya udah masif gitu. Jadi kita nggak akan bisa bersaing, kita tidak akan bisa bukan kita atau ya maksudnya yang mau bersaing itu harus effort itu, effortlessnya harus besar gitu. Apakah dia itu pansos ke yang viral positif ya. Kalau viral negatif malah jadi maksiat gitu. Tapi kalau saya lihat, maaf ya, saya juga mengamati sih dakwah orangnya yang sekarang tampil tuh itu aja. Dan itu orang yang memang dia itu bikin semenarik mungkin materi di media sosial, YouTube-nya rame. Terus juga kemarin saya lihat ada yang pangsa pasarnya jelas. Ya kan dia pemudi, saya yang masih belum berkeluarga, masalah jodoh terus gitu. Nanti kalau yang udah married, misalnya udah nikah, masalah keluarga terus gitu. Teteh, pesan-pesan untuk sahabat MKFM yang melihat podcast ini ada nggak Teh? Ada. Jadi gini, saya tuh sekarang merasa ya umur tuh udah akhir-akhir babak akhir. Rasulullah SAW sendiri kan berumur 63 tahun dipanggil oleh Allah. Sekarang saya udah 58. Alhamdulillah. Agustus tanggal 5 itu miladnya. Milad Teh Sasa 5 Agustus, catat. Mengingatkan umur saya semakin dekat gitu. Nah, insya Allah kalau Allah mengizinkan akan tetap terus bergerak di bidang dakwah. Tetapi memang keterbatasan yang ada rata-rata itu memang saya sekarang banyak kan lewat Zoom saja kan di MK, kemudian juga Instagram. Itu tuh bukan keterbatasan, justru kemampuan kita untuk bisa membagi waktu. Karena saya juga sekarang amanah udah jadi nenek. Nah, kadang-kadang dicari sama cucu. Jadi, Nin mau kemana? Nin ikut Nin gitu. Nin mau kemana Nin gitu. Sebenarnya ingin sekali bincang-bincang terus bersama Teh Sasa. Ada yang belum dikorek ya. Sebenarnya banyak sekali yang untuk digali ya dari Teh Sasa ini, sahabat MK, namun waktunya ya, karena sebenarnya waktunya tidak cukup, udah azan zuhur ya Teh Sasa. Jazakallahu khairan katsiran, Teh Sasa sudah hadir di sini. Masya Allah, senang sekali bisa diskusi bareng Teh Sasa. Semoga Teh Sasa sehat selalu, salam buat keluarga di rumah. Ya, salam juga. Demikian diskusi kita hari ini di podcast 102,7 FKFM dalam Inspirasi Muslimah. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi para muslimah untuk bisa mengambil makna dan hikmah dari setiap kejadian dan semangat untuk menjadi muslimah yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Wa khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.